Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidul arab wal ajam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi manabi'il ilmi wal hikam. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ala al-huda wa dalalata ala al-khairi ibtigha wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah kesekian kalinya kita bisa melanjutkan pemahaman pelajaran kita, mengenal, melangkah untuk mengerti, memahami lebih dekat sedikit tentang apa-apa yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Di pertemuan yang telah lalu kita telah membahas sedikit tentang mereka-mereka yang berkhidmah, ya, mereka-mereka yang menjadi pelayan baginda Rasul SAW. Tentu banyak sekali, sampai kita kenal kemarin ada 17 orang yang memang melayani, dan kita ketahui juga ada 5 orang perempuan juga yang menjadi pelayan baginda Rasul SAW. Dan masih ada bagian-bagian tertentu, di antaranya mereka-mereka yang mendapatkan tugas-tugas khusus dari baginda Rasul SAW. Dan kita masuk dalam pembahasan mereka-mereka yang mendapatkan tugas-tugas tertentu, seperti di dalam kitab Tarikhul Hawadits yang dikarang oleh Abuya Muhammad bin Ali al-Maliki rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Di dalam kitab tersebut beliau mencantumkan beberapa orang-orang yang mendapatkan tugas khusus. Di antaranya yang pertama di dalam kitab tersebut adalah mereka-mereka yang mendapatkan bagian untuk di bidang eksekusi. Yang pertama adalah Imam Ali, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang kedua adalah Zubair bin Awam. Yang ketiga adalah Miqdad bin Amr. Yang keempat adalah Muhammad bin Musallamah. Yang kelima adalah Asim bin Thabit. Yang keenam adalah Dhahak bin Sufyan. Inilah mereka-mereka yang dapat tugas khusus untuk bagian eksekusi. Jadi kalau ada urusan-urusan hukum dan membutuhkan eksekusi, mereka-mereka inilah yang mendapatkan bagian yang bertanggung jawab akan hal tersebut. Kemudian juga Nabi SAW membagi bagian-bagian, di antaranya bagian keamanan. Beliau menyerahkan kepada Qais bin Sa'ad, ya. Sebagaimana kita ketahui, ya, baginda Rasulullah SAW ini menjadi cerminan terhadap kehidupan. Maka kita lihat dengan perjalanan kehidupan beliau yang membagi banyak tugas kepada sahabat-sahabat beliau. Di sini mencerminkan bahwasanya kita ini dalam kehidupan ini benar-benar hidup dalam bersosial, dalam bermasyarakat. Dan salah satu tata cara untuk menciptakan keadaan yang kondusif, ya, maka perlulah dibentuk bagian-bagian. Maka seperti negara kita kenal kan, ada bagian menteri perikanan, menteri ekonomi, menteri luar negeri, menteri hukum dan HAM, menteri kebudayaan, dibagi itu sama. Ini Nabi SAW 1400 tahun yang lalu sudah ada itu sistem kayak gitu. Ini bagian ini bagian ini bagian keamanan, ini bagian eksekusi, ini bagian ini bagian rombongan, ini bagian yang jaga, ini bagian ini, semuanya sudah diatur sedemikian rupa. Ini menunjukkan bahwasanya baginda Rasulullah SAW adalah paling sempurnanya manusia dalam memimpin, paling sempurnanya manusia dalam berakhlak. Sebagaimana kita ketahui di dalam kitab akhlak banyak dicantumkan bahwasanya mereka-mereka yang bisa memanage, bisa mengatur keseharian mereka, itu adalah sebagian daripada akhlak atau adab. Jadi kita punya rutinan, misalnya kita tahu kalau besok pagi itu kita harus mengajar, kita besok pagi ada aktivitas, entah itu bekerja, maka kita diharuskan tidur jam 10 malam supaya jam 4 subuh sudah bisa bangun untuk sholat subuh. Atau kalau misalnya masih nututin untuk tahajud, untuk sholat tahajud, dia memanage kehidupannya, jam sekian harus makan, jam sekian mandi, jam sekian harus pergi ke tempat kerja, atau bagi mereka-mereka yang sekolah, memanage kehidupannya. Ketahuilah memanage kehidupan tersebut adalah bagian daripada adab. Nah, kembali lagi pada pembahasan mereka-mereka yang mendapatkan bagian khusus daripada baginda Rasul. Ya, tadi sudah ada bagian yang eksekusi, bagian keamanan Qais bin Sa'ad, dan masuklah pada yang ketiga bagian belanja.
Nah, bagian pembelanjaan, jadi Nabi ini kan juga manusia, ada kebutuhan rumah tangga untuk beli ke pasar. Siapa itu yang dikasih bagian tersebut? Yaitu Bilal, sahabat Bilal. Dan yang selanjutnya bagian perawatan cincin atau stempel itu ada sendiri. Jadi Nabi itu kan pakai cincin, dan cincinnya itu dibuat stempel juga. Jadi zaman dulu sebagaimana kita ketahui, surat-surat itu distempel untuk penyegelan gitu ya, atau stempel untuk kalau kita dalam bekerja ya, stempel itu juga membuktikan keaslian bahwasannya ini surat benar-benar dari si pengirim. Nah, di stempel. Nah, Nabi itu pakai stempelnya pakai cincin di situ. Nah, yang rawat cincinnya Nabi siapa? Mu'aikib bin Abi Fatimah, itu yang merawat cincinnya Nabi SAW, Mu'aikib. Dan selanjutnya yaitu bagian yang menyiapkan air untuk bersucinya Nabi, yang menyiapkan siwaknya Nabi, yang bawa sandalnya Nabi. Siapa? Bagian yang mendapatkan tugas tersebut yaitu Abdullah bin Mas'ud. Dan selanjutnya mereka-mereka yang mendapatkan bagian untuk merawat barang-barang berharga. Jadi Nabi ini kan punya barang-barang berharga. Siapa yang diserahin sama Nabi untuk merawat barang-barang tersebut? Yaitu Abu Rafi', yang mana namanya adalah Aslam. Ini yang merawat barang-barang berharganya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya mereka-mereka yang juga mendapatkan bagian-bagian tertentu. Yang ketujuh yaitu yang merawat keledai baginda Rasul ya. Jadi Nabi juga kadang berpergian atau keluar itu menunggangi keledai ya, dan dia juga nuntun keledainya Nabi. Siapa yang bertanggung jawab? Yaitu Uqbah bin Amr al-Juhaini, itu yang bertanggung terhadap keledainya Rasul. Selanjutnya mereka yang mendapatkan bagian untuk merawat untanya Nabi ya. Di antaranya juga menaikkan, menurunkan pelana. Kalau mau dipakai kan dinaiki pelana, dikasih pelana. Tapi kalau nggak dipakai ya diturunin. Siapa yang bertanggung jawab untuk merawat ini tadi? Namanya adalah Asla' bin Syarik. Ini ya yang bertanggung jawab terhadap untanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya yang bertugas untuk merawat baju zirahnya Nabi, baju perangnya Nabi. Ada 3 orang di sini, yaitu sahabat Khalid bin Yasar, kemudian Hasan al-Aslami, kemudian Najiyah bin Jundub al-Islami. Ini 3 orang yang merawat untuk baju zirahnya Nabi SAW dan bertanggung jawabkan hal tersebut. Selanjutnya yang ke-10 yaitu bagian mengembala unta perahan di hutan. Jadi Nabi mungkin punya perah unta-unta, kemudian yang diserahi untuk bertanggung jawab akan unta-unta tersebut adalah Dzar bin Abi Dzar al-Ghifari. Namanya Dzar bin Abi Dzar al-Ghifari. Dia yang merawat unta-unta tersebut. Selanjutnya di dalam kitab Tarikhul Hawadits yang mendapatkan bagian ke-11 yaitu bagian pemandu perjalanan laki-laki. Ya, kalau bahasanya kita ini kayak bagian ngoprak-ngoprak gitu kan. Orang kalau dalam perjalanan butuh kedisiplinan. Nah, ini yang bertanggung jawab atas kedisiplinan dalam perjalanan adalah Barra' bin Malik untuk jamaah laki-laki. Dan yang bertanggung jawab untuk pemandu perempuan yaitu Anjasyah. Anjasyah ini laki-laki juga. 2 orang inilah yang bertanggung jawab. Kemudian bagian yang ke-13 yaitu bagian merawat pedangnya baginda Rasul. Jadi tadi bagian pemandu laki-laki, yang kedua bagian pemandu perempuan, dan selanjutnya yang ke-13 adalah bagian yang merawat pedangnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ini punya pedang gitu, dan ada yang diserahi oleh Nabi untuk merawat pedangnya yaitu namanya sahabat Dhahak bin Sufyan, yang mana beliau ini adalah seorang pahlawan yang dikenal, yang mana beliau pernah membunuh 100 orang Persia. 1 orang, Masya Allah, 1 orang bisa membunuh 100 orang. Ajib. Jadi Dhahak bin Sufyan adalah salah satu pahlawan yang dikenal. Kemudian yang mendapatkan bagian selanjutnya yaitu 1 orang yang dipercaya oleh Nabi untuk menjaga istri-istrinya Nabi. Nah, sebagaimana kita ketahui, mereka istri-istrinya Nabi mendapatkan posisi dalam kehidupan yang berbeda dengan manusia biasa. Bahkan tercantum di dalam Al-Quran juga pembeda terhadap manusia-manusia yang lain. Dan di sini Nabi meletakkan Abdurrahman bin Auf untuk memperhatikan kebutuhan-kebutuhan daripada istri-istrinya Nabi dalam lingkup-lingkup yang tertentu ya.
Nah, di situ Nabi memerintahkan beliau. Seperti contohnya di zamannya Sayyidina Umar, di dalam kitab Tarikhul Hawadits diceritakan zamannya Sayyidina Umar bin Khattab, para istrinya Nabi kan sudah meninggal. Nabi SAW telah meninggal. Kemudian di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab, para istrinya Nabi menginginkan untuk berhaji. Maka yang memfasilitasi, yang nyiapin, yang desain semua perjalanan ya Abdurrahman bin Auf ini, karena dia diserahin sama Nabi. Akhirnya dia bikinin di atasnya unta-unta itu seperti penutup supaya orang nggak ada yang kelihatan. Dan dimulailah perjalanan. Yang paling depan adalah Sayyidina Abdurrahman bin Auf, yang paling belakang di antara istri-istrinya Nabi. Kemudian yang paling belakang adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Dan di situ dilarang orang-orang untuk mendekat karena ini istri-istrinya Nabi. Ummahatul Mukminin, manusia-manusia yang Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka, maka dimuliakan mereka dalam perjalanannya, dikasih tanda khusus ini istri-istrinya Nabi, tidak ada yang berani mendekat gitu. Ajib ya. Kemudian yang terakhir yaitu bagian seperti menerima delegasi ya, menerima tamu-tamu dari luar negeri, tamu-tamu yang kepingin tahu tentang Nabi Muhammad, utusan-utusan itu yang menerima, yang ditugasi khusus adalah Sayyidina Abu Bakar bin Khattab. Terkadang Sayyidina Abu Bakar menyerahkan pada satu orang, tapi yang di bawah tanggung jawabnya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, mohon maaf, di bawah tanggung jawab Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Sayyidina Abu Bakar ini mengajari mereka ya apa cara bercakap dengan Nabi, apa cara bersosial sama Nabi, apa nanti kalau duduk sama Nabi, apa nanti kalau bercengkrama sama Nabi, ada tata caranya di situ. Nah, Sayyidina Abu Bakar inilah yang bertanggung jawab, yang mengajari mereka supaya mereka ini yang jadi utusan, yang jadi ini tidak kelewatan batas karena Nabi SAW ini dicintai sama umatnya. Ini sahabat-sahabat ini luar biasa. Jadi kalau sampai disalahin dikit bisa bahaya. Makanya Sayyidina Abu Bakar lah yang mengajari tata caranya mereka untuk bisa bercengkrama dengan Nabi SAW. Tapi ketahuilah di dalam kitab juga disampaikan, di dalam kitab Tarikhul Hawadits, Nabi ini juga tidak semuanya mentang-mentang Nabi ini punya pembantu begitu banyak, mentang-mentang Nabi ini punya bagian-bagian yang diserahkan sama sahabat-sahabatnya. Tapi Nabi juga mencontohkan kepada kita, beliau punya sifat ghina anin nafs, merasa cukup dengan dirinya, maksudnya tidak mengandalkan orang di situ. Jadi nggak jarang Nabi itu melayani dirinya sendiri, nggak jarang Nabi itu melayani orang lain. Bahkan di dalam kitab-kitab tarikh di sana diceritakan ada dua hal yang Nabi itu hampir tidak pernah nyuruh orang. Yang pertama dalam bersedekah, apalagi kalau tengah malam. Yang kedua dalam bersusuci tengah malam. Jadi nggak ngerepotin orang ya. Nabi ini SAW sudah akhlaknya indah. Mau Nabi ini mau minta tolong aja orang mau rebutan untuk nolong Nabi. Tapi Nabi nggak pernah ngerepotin orang. Jadi bikin orang-orang di sampingnya Nabi ini jatuh cinta sama Nabi SAW. Inilah sekelumit tentang mereka-mereka yang berkhidmat kepada Nabi dan mereka-mereka yang mendapatkan bagian-bagian khusus dalam melayani dalam bagian-bagian yang ditentukan oleh baginda Rasul SAW. Bahkan Nabi di dalam cerita di dalam kitab ini, Nabi ini bahkan pernah melayani seorang pemuda, seorang anak ya, anak Yahudi ya, mendapatkan bagian perhatiannya Nabi dalam pelayanannya Nabi, sampai urusan rumah tangganya dia bantu sama Nabi, sampai bikin dia itu akhirnya masuk Islam dan dia meninggal dalam keadaan Islam ya, karena semuanya terlena kan kenikmatan, terlena kan indahnya akhlak ya. Nggak ada harta tuh, nggak ada keindahan dunia, nggak ada keindahan harta, nggak ada. Nabi nggak bawa itu semua. Nabi bawa cahaya, Nabi bawa ketenangan, Nabi bawa kebahagiaan. Yang mana itu menurut mereka yang merasakan kebahagiaan cahayanya Nabi, itulah satu hal yang termahal yang pernah mereka dapatkan. Maka nggak ada nilainya dunia ini disandingkan dengan perhatiannya Nabi, disandingkan dengan akhlak dan adabnya Nabi. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang sekelumit ini memberikan pemahaman yang tersirat begitu luas kepada kita, hingga Allah memberikan hidayah taufik kepada kita lebih-lebih untuk diri kita dan mereka-mereka yang kita cintai. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sekelumit ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf akan keterbatasan ini.
semoga Allah Subhanahu wa taala tetap menyempurnakan kemanfaatan daripada apa yang saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum. Kami tutup dengan talqinul dzikir dan doa kunut. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman, la ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan, la ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan, la ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan, la ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan, la ilaha illallah al-aman min zawalil iman wa min fisrati syaitan, ya qadim al-ihsan kam lak alaina min ihsan, ihsanul qadim ya hanan ya mannan ya rahim ya rahman ya ghafur ya ghafar ya ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hadina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina bi rahmatika syarra ma qadayt. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin ummihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.